Di antara nikmat-nikmat yang tak bisa kita pungkiri saat ini adalah nikmat umur panjang, kesehatan, dan kesempatan yang senantiasa mengiringi, sehingga kita bisa merasakan nikmat berhari raya Idul Adha bersama orang-orang yang kita cintai. Nikmat ini juga harus kita iringi dengan menguatkan takwa kepada Illahi Rabbi, dengan menjalankan perintahnya yang suci dan meninggalkan larangan-larangannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang selalu diwarnai dengan kemeriahan dan kebersamaan. Dari hal inilah muncul cinta dan juga kebahagiaan. Semua ini bisa kita rasakan dalam rangkaian ibadah seperti sholat id berjamaah, ibadah haji, dan juga berkurban. Kita berkumpul bersama di masjid di tanah lapang yang penuh keberkahan untuk bersama melaksanakan sholat id sebagai wujud penghambaan dan ketakwaan. Semua berkumpul tanpa memandang status kehidupan. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berbeda. Kita memang diciptakan ke dalam suku, bangsa, warna kulit dan budaya yang berbeda-beda. Namun perbedaan itu bukan untuk dibanding-bandingkan dan merasa unggul satu dengan yang lainnya. Tujuan diciptakannya kita berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk saling kenal dengan sesama, sehingga muncul harmoni yang menambah keindahan dalam kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari sepasang seorang laki-laki dan juga perempuan. Kemudian kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mari tinggalkan sifat dan sikap merasa unggul dalam materi dan kekayaan. Jauhi sikap merasa lebih mulia karena nasab atau keturunan. Hindari merasa lebih menarik dalam tampilan fisik dan pakaian. Jangan memandang rendah orang lain dan merasa tinggi karena jabatan. Ciptakan kehidupan yang saling menghormati dalam perbedaan. Wujudkan kerukunan dan tumbuhkan cinta pada perdamaian. Karena sekali lagi, yang dinilai oleh Allah tiada lain dan tiada bukan, hanyalah ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Selain salat Idul Adha dan berhaji di tanah suci, rasa cinta juga bisa kita tumbuhkan dari ibadah kurban yang kita jalani. Kurban yang dilakukan dengan menyembelih hewan ini adalah simbol kita menyembelih dan membuang sifat kebinatangan yang bersemayam dalam diri. Sombong, rakus, egois, serakah
dan mau menang sendiri menjadi sifat yang harus kita basmi dan hindari. Selanjutnya, cinta dan saling mengasihi harus kita pupuk dalam hati dan pada diri kita pribadi. Perlu kita sadari bahwa kurban adalah ibadah yang berdimensi horizontal untuk mengasah kepedulian sosial. Kurban bukan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimensi vertikal. Dengan kurban kita berbagi kebahagiaan dengan saling berbagi sedekah dan juga amal. Kita harus berupaya menghilangkan sekat yang membatasi secara maksimal sehingga kehidupan bersama ini akan bisa berjalan baik dan normal. Mari kita sisihkan harta yang kita miliki dengan berbagi. Janganlah khawatir harta kita akan berkurang karena banyak memberi. Allah lah sang maha pemberi rezeki yang akan melipat gandakan sedekah yang kita beri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Rasulullah SAW juga bersabda, Ma ahsana abdu sadaqatihi illa ahsanallahu gharwajalla khilafata ala tirkatihi. Tidakkah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki pengganti atas harta yang ditinggalnya. Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di penghujung khutbah Idul Adha, mari kita resapi ayat Al-Quran tentang kepastian diterimanya kurban dan pahalanya. Bukan besarnya hewan kurban dan jumlah daging yang menunjukkan kualitas kurban kita, namun keikhlasan dalam diri kita lah. Namun keikhlasan dalam ibadah untuk mencapai derajat takwa yang akan sampai kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37 yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Semoga hari raya Idul Adha kita benar-benar mampu menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian pada sesama. Semoga semua amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal muqabbalina kulla amin wa antum bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardu uiddat lil muttaqin wa qur rabbi ighfirli warhamni wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala al-a'yada bil farhi was surur wa da'afa lil muttaqina jarizil al-ujur. Fasubhana man harrama sawmahu wa aujaba fitrahu wa hazzara fihi minal ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahuwa haqqu mahmudin wa ja'ala musyrikin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahidatan yashrahu Allahu lana biha sudura wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
الذي أقام منار الإسلام بعد الدسور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهي سفرتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، وبأكثر التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثر من أعمال الصالحات من الصدقات للفقراء والمساكين واليتامى والأرمال، وسائلوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباد الصالحين والمتقين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين وأعزل من حزل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمة إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.